masyarakat hukum adat. Oke, sebelumnya mohon teman-teman diaktifkan dulu kameranya sebelum memulai mata kuliah pada pagi ini. Silakan teman-teman. Oke, diaktifkan dulu. Oke, terima kasih teman-teman mengaktifkan kamera. Oke, kita akan di mata kuliah di hukum adat. Nah, kenapa kemudian perlu sih materi tentang mata kuliah hukum adat, bukan mata kuliah hukum adat, mata kuliah tentang masyarakat hukum adat dan keterkaitannya dengan lingkungan hidup. Yang jelas yang pertama, ini merupakan legacy dulu dari Pak Subarkah, ya. Disertasinya mengulas tentang masyarakat hukum adat, yaitu masyarakat adat Samin dan gerakan perlawanan mereka terhadap pendirian pabrik semen. Sempat beberapa kali kami berbincang dan saya sempat mengusulkan, Pak, bagaimana kemudian kalau etika masyarakat adat dan fenomena mereka sekarang kita jadikan salah satu bahan pertemuan, ya, karena ini cukup penting, ya. Di akhir nanti akan saya sertakan bagaimana kemudian etika masyarakat hukum adat, ya, dalam mereka menjaga lingkungan mereka. Dan ini sangat penting untuk kita introduksikan sebagai pemahaman kita dalam mata kuliah hukum lingkungan. Selain juga kita berbicara tentang SDGs, ya, kemudian prinsip-prinsip tentang polluter pay principle atau polluter tentang IJS dan seterusnya, ya. Kita juga perlu belajar tentang sesuatu yang lokal, ya. Kita belajar sesuatu yang dekat dengan diri kita, ya. Itu dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat. Nah, cover ini, ya, saya ambil dari situsnya Aman, ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ya. Anda bisa lihat di situ situsnya Aman, ada banyak laporan-laporan, ada banyak artikel-artikel, dan ada banyak tulisan-tulisan ilmiah tentang masyarakat hukum adat. Ini salah satunya saya ambil di situ, cover ini, seorang wanita tua, di sampingnya sendiri ada Presiden kita, Pak Jokowi, dan Wakil Presiden kita, Pak Ma'ruf Amin. Kita lihat bagaimana kemudian nasib mereka di pusaran rezim investasi, ya, yang menjadi term utama, yang menjadi yang menjadi sasaran utamanya dari Pak Jokowi itu sendiri. Nah, berulang kali Pak Jokowi pidato kenegaraan dan berulang kali bertemu dalam satu pertemuan yang berulang kali dikatakan adalah investasi yang dikatakan beliau adalah kerja dan kerja. Tidak ada sesuatu yang mungkin sifatnya mengakomodasi kepentingan masyarakat hukum adat dan seterusnya. Ini menandakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi lebih menginginkan investasi, modal, kerja, dan seterusnya. Instrumen-instrumen ekonomi selalu yang dipentingkan, tapi tidak mementingkan instrumen-instrumen yang lain. Mari kita coba asumsi berikut dengan beberapa pembahasan setelah ini. Nah, sebelum kita membahas materi, kita harus sadari dulu bahwa lingkungan hidup itu tidak hanya, ya, lingkungan hidup tidak hanya mencakup satu unsur saja, tidak hanya mencakup satu subjek hukum saja, tapi banyak subjek hukum yang lain. Ya. Lingkungan hidup itu juga dibutuhkan oleh korporasi. Lingkungan hidup itu juga dibutuhkan oleh government atau pemerintahan. Lingkungan hidup juga dibicarakan oleh para aktivis-aktivis NGO atau non-government organization, ya, atau LSM seringnya kita menyebut. Dan lingkungan hidup juga digunakan oleh masyarakat kita sehari-hari, termasuk salah satunya adalah masyarakat hukum adat. Nggak perlu lingkungan hidup, lingkungan sajalah. Tanah kita itu atau bumi kita itu dihuni oleh banyak orang, dan banyak orang itu pasti punya kepentingan masing-masing. Korporasi terhadap lingkungan hidup tentu saja punya kepentingan yang menguntungkan kehidupan mereka, yang lebih menguntungkan posisi mereka. Kepentingan korporasi adalah bagaimana kemudian mereka mencari untung sebanyak-banyaknya, mencari kapitalisasi modal. Jadi modal itu biar berkembang, biar menjadi banyak, caranya apa? Itu adalah kepentingan korporasi.
Terhadap lingkungan termasuk juga sama terhadap lingkungan. Lingkungan adalah sebuah benda, lingkungan adalah sebuah entitas yang harus bisa dikapitalisasikan. Ya. Government juga sama. Government cara pandangnya beda ya dengan korporasi. Government karena dia dilekati tugas oleh undang-undang, oleh aspirasi masyarakat, ya kan. Dia ditugasi apa yang tertulis oleh aspirasi tersebut, oleh apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Kalau undang-undang merintahkan government itu untuk melindungi lingkungan hidup agar terjaga, agar kualitasnya baik, ya, itu maka government seperti itu, ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, beda dengan NGO, NGO yang tentu saja kepentingannya berbeda. Mereka bisa dalam hal ini sebagai sebuah watchdog ya, atau anjing penyalak, ya, yang mereka mengawasi kekuasaan. LSM biasa seperti itu. Udah beda dengan masyarakat hukum adat yang melihat bahwa lingkungan hidup itu adalah sebagai sebuah kenyataan sehari-hari. Itu adalah teman kita, itu adalah lingkungan kita, itu adalah sekitar kita yang harus kita jaga. Nah, dari 4 subjek ini tentu saja memiliki kepentingan-kepentingan yang saling berbeda, ya kan? Korporasi melihat lingkungan itu adalah sebuah hal yang bisa dikapitalisasi. Nah, government beda. Cara pandang orang korporasi, lihat ada tanah kosong, ya, ada tanah kosong. Wah, ini mesti apa ini? Nek dinggo, misalnya pesiran, ini mesti apa ini? Bisa menghasilkan duit. Nah, cara berpikirnya adalah bagaimana kapitalisasi uang itu bisa berjalan. Ya kan? Ada tanah kosong, mesti pikirannya bisnis. Ada tanah kosong, pikirannya bisnis. Wah, ini apa ini? Dinggo, oke. Atau alhasil apa ya dibabat ini, dinggo hiburan atau buat pariwisata bagus ini. Itu pikiran korporasi. Bagaimana kapital-kapital itu berkembang. Kalau government beda. Government misalnya ya, lihat ada tanah kosong. Wah, ini aset negara ini, ya. Misalnya mau di pariwisata, ya boleh, silakan di pariwisata boleh. Atau mau dijadikan pabrik ya boleh. Yang penting sesuai peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi government pada dasarnya itu netral, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bunyinya seperti apa. Nah, beda dengan NGO. NGO ini tergantung juga dengan visi misi mereka seperti apa. Kalau NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan, ya, bergerak dalam pelestarian lingkungan, tentu saja mereka berpikir, lo nggak bisa nih korporasi seenak-enaknya sendiri, hutan kok dijadikan pariwisata, hutan kok dijadikan pabrik, nggak bisa korporasi, nggak bisa seperti ini nih. Harusnya ya, kalau mau mendirikan pabrik, bapak pabriknya di sana, nggak boleh di sini. Nah, beda nanti dengan masyarakat hukum adat. Ya, cara pandangnya adalah lingkungan hidup itu merupakan bagian dari itu. Nanti kita kebahas satu-satu. Ya, jadi pada intinya antara korporasi, government, NGO, dan masyarakat hukum adat itu memiliki perspektif yang saling berbeda tentang lingkungan hidup. Ya. Nanti di sini kita akan bahas kenapa kemudian masyarakat hukum adat itu kalah dan bagaimana kemudian cara pandang terhadap kehidupan mereka yang tidak diberikan banyak tempat untuk bersuara. Ya. Tuh, jadi bagian ini perlu Anda pahami dulu sebagai titik pijak untuk berpikir, ya, untuk melihat fenomena ini bahwa setiap subjek hukum, ya, punya kepentingan yang berbeda-beda, tergantung di mana mereka posisi mereka berada, gitu ya. Oke, bentar. Oke, masyarakat hukum adat juga diakui dalam konstitusi, ya. Pekan depan kita akan bahas tentang Green Constitution yang pernah ditulis oleh Prof. Jimli, ya. Meskipun pada dasarnya tidak berkaitan dengan hukum adat, tetapi perlu kita pahami juga. Nah, dalam konstitusi kita, ya, dijelaskan bahwa pasal 18 huruf B Undang-Undang 1945 dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-kesatuan masyarakat hukum adat, ya, beserta hak-hak tradisionalnya. Nah, ini yang cukup bisa kita diskusikan. Sepanjang berarti ada syaratnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ya. Jadi masyarakat hukum adat pada dasarnya itu diakui dan dihormati oleh negara. Ya. Diakui dan dihormati satuan masyarakat adat serta hak tradisionalnya juga diakui. Nah,
Tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah masih hidup, eksistensinya masih ada, ya. Kemudian sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara, ya. Di dua, ya. Kemudian diatur dalam undang-undang, ya. Jadi masyarakat adat pada dasarnya akan tetap ada, diakui dan dihormati negara sepanjang, ya, syaratnya masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara NKRI, dan kemudian diatur dalam undang-undang. Jadi ada syarat-syaratnya untuk kemudian masyarakat hukum adat itu diakui. Nah, di pasal 28I ayat 3 juga disebutkan tentang hak asasi manusia bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, ya. Jadi ini menjadi bagian yang tidak bisa dilupakan juga, bahwa kebudayaan dan hak masyarakat juga dihormati, ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ada penghormatan, ada pengakuan atau rekognisi terhadap mereka, ya, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang saling berbeda. Nah, setelah ini kita akan bahas beberapa permasalahan dalam masyarakat hukum adat. Yang pertama adalah gini, bahwa eksistensi masyarakat adat yang harus kita pahami terlebih dahulu, ya, eksistensi masyarakat adat itu sudah ada terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebelum Indonesia merdeka 1945, masyarakat adat sudah eksis. Jawa dengan Indonesia itu duluan Jawa, suku Jawa, ya, maksudnya. Orang Batak dengan Indonesia duluan Batak. Orang Dayak dengan Indonesia duluan Dayak, ya kan? Jadi konsep tentang kenegaraan Indonesia pada dasarnya itu didasari oleh perbedaan-perbedaan, bukan oleh kesamaan-kesamaan, gitu kan. Jadi yang bentuk oleh Indonesia itu sebenarnya adalah perbedaan-perbedaan yang merentang itu dari Sabang sampai Merauke, tentu saja, ya. Imajinasinya adalah seperti itu, ya. Jadi yang menjadi problem salah satu hari ini adalah masyarakat adat itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka, ya. Mereka sudah hidup di sana, sudah punya tanah, sudah berketurunan, ya, sudah membuat sistem kehidupan. Tiba-tiba Indonesia merdeka, dan Indonesia merdeka mengatur segalanya, membuat pengaturan, membuat sistem ekonomi yang bahkan berlainan dengan masyarakat adat, sehingga dalam hal ini, ya, menjadi hal yang bertentangan, ya. Ada beberapa hal-hal yang bertentangan, yang mana, ya, Indonesia punya sistem tersendiri, masyarakat adat punya sistem sendiri. Padahal, ya, pada dasarnya masyarakat adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka, ya. Kalau kita lihat konstruksi atau kemudian pemahaman orang tentang Indonesia, imajinasi tentang Indonesia merdeka itu baru ada tahun abad 20, 1900-an, pasca diterbitkannya koran pertama yang berbahasa Hindia Belanda, berbahasa Melayu, ya, maksud saya, bahasa Indonesia. Setelah itu baru ada orang mikir tentang Indonesia merdeka. Sebelumnya nggak pernah ada. Sebelumnya tidak pernah ada, ya, cara pikiran tentang bagaimana memerdekakan Indonesia atau membuat satu negara yang sama. Nggak pernah ada pikiran seperti itu. Ya. Konsep tentang Indonesia itu baru-baru ada. Baru-baru ada tentang konsep tentang negara bangsa. Itu baru-baru ada pasca abad 20, ya, yang ditulis oleh Ben Anderson tentang Imaginist Communities, ya. Ada komunitas-komunitas berbayang bahwa Nusantara atau Indonesia itu adalah sesuatu imajinasi saja, bukan sesuatu yang secara faktual itu ada. Kalau geografisnya iya, tapi kalau keberadaan Indonesia sebagai satu bangsa itu sebenarnya adalah imajinasi saja, imajinasi para pendiri kita. Saya tanya, sekarang bangsa Indonesia itu bangsa apa? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Indonesia itu bangsa apa negara? Ada yang bisa jawab nggak? Negara, Pak. Nah? Negara, Pak. Negara apa bangsa? Negara, Pak. Oke, sekarang kalau saya nanya, kan ada, ya, kalau misalnya ada anak dihitan itu kan pasti doanya agar bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu maksudnya nusa kalau nusa, ya.
secara geografis. Tapi kalau bangsanya sih bangsa siapa? Bangsa dari negara itu, Pak. Agak susah memang kita untuk mendefinisikan bahwa bangsa Indonesia itu apa ya. Kita kan berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, nusa jelas secara geografis menunjukkan satu tempat. Tapi kalau bangsa Indonesia itu sebenarnya agak susah. Gitu. Karena bangsa Indonesia hanya diikat oleh secara ikatan-ikatan geografis saja. Tidak diikat dan juga ikatan geografis dan ikatan imajinasi saja, imajinatif. Tapi bukan ikatan-ikatan yang lain. Kita itu hanya diikat oleh ikatan-ikatan geografis saja, imajinatif. Kita mengimajinasikan Indonesia itu ada, ya. Bukan sesuatu yang dari lahir ada, gitu kan. Sesuatu yang dipaksakan. Hampir tidak ada kesadaran, gitu ya. Saya punya teman anak Solo, ya. Ketika saya bertanya, kebetulan dia di Solo sejak lahir, saya nanya, bos, menurut kamu negara itu Indonesia apa keraton? Gitu. Dia jawab, negara bagi saya adalah keraton. Kenapa gitu? Ya nggak tahu mas. Ya, pokoknya imajinasi saya tentang bentuk negara itu bukan Indonesia, justru keraton. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya imajinasi tentang Indonesia sebagai bangsa pun di beberapa tempat pun belum selesai, gitu kan? Ada beberapa tempat-tempat yang mungkin belum selesai mendefinisikan Indonesia itu seperti apa. Nah, ini mungkin juga untuk beberapa masyarakat hukum adat, ya, yang mana mereka pada dasarnya juga mungkin saja belum kenal Indonesia, tiba-tiba Indonesia ada. Gitu kan. Meskipun harus kita akui bahwa peran untuk menyatukan Indonesia dalam satu wadah itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, nggak hanya cukup, tapi sangat luar biasa. Kalau Anda letakkan Indonesia secara geografis di Eropa, ya, itu bisa kita lihat bahwa jarak geografisnya itu adalah dari London ke Moskow. Ya. Dari London ke Moskow itu ada puluhan negara. Ya. Ada puluhan negara yang ada di antara London dan Moskow. Ada negara-negara kecil, ada negara-negara besar, ada negara-negara yang baru berdiri. Gitu. Ada negara yang masih berperang. Di kita kan enggak. Ya. Itu ya, negara dari London ke Moskow itu adalah negara-negara ya yang dengan satu bangsa saja, bahkan ada satu bangsa itu terdiri dari beberapa negara. Nah, di kita itu tidak satu negara, puluhan bangsa, puluhan suku, ya, dan berbagai macam ras. Ya, itu saya akui kehebatannya di situ. Meskipun pada dasarnya imajinasi ini belum sempat selesai ke semua orang, gitu kan. Nah, kita bisa lihat bahwasanya Indonesia ada suku Sumatera aja ada banyak ya, dari Aceh ya, ada Minang, ada Batak, kan, kemudian Palembang, Jambi dan seterusnya. Di Jawa ya, suku Jawa nggak usah suku Jawa dibandingkan dengan suku Sunda yang bahasanya berbeda. Sama orang Jawa saja bahasanya pun bisa beda, logatnya bisa beda. Saya misalnya dari tradisi rumpun yang ngapak, tradisi peralihan antara Jawa Keraton dengan Sunda dengan menghasilkan satu suara yang dialek yang unik gitu ya. Ya mungkin karena kalian belum dengar aja. Semarang dan Kudus saja beda. Ya enggak? Dialeknya beda. Cara mengucapkan, cara berinteraksi itu beda. Ya kan? Solo dengan Semarang beda. Solo Jogja ada beberapa perbedaan. Apa meneh? Solo karo Ngawi misalnya, itu udah beda banget. Itu kelihatan orang dari cara berbicaranya, oh ini bukan orang Solo ya, ini ketoke wong Ngawi. Wah iki wong Surabayaan ya, ketoke sing nggo arek-arek barang. Iki wong Banyuwangi. Itu masalah Jawa pun untuk bahasa pun berbeda. Nah, di Eropa sana beda. Ada puluhan bangsa dan setiap bangsa itu mendirikan satu negara masing-masing. Mereka punya imajinasi tentang negara masing-masing. Bahkan ada satu keturunan, ada satu ras, ya, yang kemudian mereka itu terbagi menjadi beberapa negara. Yang terkenal adalah ras Slavia. Slavia itu nama ras. Nah, beberapa negara yang menggunakan kata Slavia itu sebenarnya berasal dari satu ras. Ada Yugoslavia, ada Slovakia, ada Cekoslovakia, ya kan, ada Slovenia,
Dan Slovakia juga sendiri, kemudian ada yang Kroasia, nanti terpecah-pecah lagi. Itu adalah sesuatu yang di Indonesia nggak mungkin terjadi seperti itu. Kalian bayangkan nggak, misalnya orang Jawa Timur karena sering dinyek menulis, terus kemudian misalkan diri menjadi satu negara tersendiri, kita nggak mungkin berpikir seperti itu. Nggak sejauh itu kita berpikir seperti itu. Tapi itu bisa menjadi satu identitas utama dari Indonesia, gitu ya. Identitas kita terutama adalah perbedaan. Nah, dulu ini pernah sempat jadi bahan dialog antara Muhammad Hatta Yusuf Kalla dengan anggota GAM, ya. Pada saat MOU Helsinki, ya, MOU Helsinki di Finland, ya, Bung Hatta mengatakan, Yusuf Kalla mengatakan di Arab itu, ya, bahasanya satu, negaranya banyak. Bangsanya satu, bangsa Arab, tapi negaranya banyak. Bahasanya satu, bangsanya satu, negaranya banyak, pisah-pisah. Karena apa ya? Karena bertempur, ya kan? Karena perselisihan, karena dendam, nggak mau mereka jadi satu. Di Indonesia, bangsanya banyak, bahasanya banyak, negaranya satu. Jadi identitas utama Indonesia pada dasarnya itu adalah perbedaan, ya. Bukan persamaan, tapi perbedaan itu bisa disatukan. Disatukan itu tidak harus dalam warna yang sama, tapi bisa dalam warna-warna yang saling berbeda untuk kemudian jadi satu. Nah, itu Indonesia itu menjadi salah satu argumentasi dari Yusuf Kalla. Ayo kamu bergabung dengan Indonesia saja. Kami mengakui perbedaan kamu. Ini yang menjadi hal yang urgent ya di Indonesia sekarang, di mana proses kritik identitas itu menjadi hal yang konsen beberapa tahun terakhir. Misalnya saya sejak 2012 mengamati media sosial, dan potensi-potensi untuk menggunakan kampanye-kampanye berdasar identitas itu semakin menguat, gitu kan, ya kan. Ada orang yang menstigma satu kelompok tertentu, ya, politik identitas lah ini digunakan sebagai bahan bakar politik, padahal sebenarnya masyarakatnya nyaman-nyaman aja, gitu. Saya heran ada orang yang underestimate ras Tionghoa, gitu kan. Beberapa di underestimate, ya. Wah ini pasti ini orang Tionghoa ini rakus, pasti ini dan seterusnya, gitu. Sepanjang saya hidup, sepanjang saya berteman dengan teman-teman Tionghoa, semuanya baik. Jadi nggak mempan gitu, kayak di hadapan saya nggak mempan kampanye-kampanye kayak gitu. Saya lihat sendiri teman-teman Tionghoa saya baik semua, gitu. Nggak ada yang mempersalahkan perbedaan. Dan bagi saya itu sebenarnya Indonesia adalah seperti itu. Makanya ketika politik identitas kemarin yang pokoknya pilih presiden yang membela umat gitu, saya nggak mempan gitu. Itu hanya gimmicknya para politikus saja biar jagoan mereka menang. Tapi mereka nggak sadar bahwa ini menjadi polarisasi sosial yang sampai saat ini belum selesai. Saat ini belum selesai, masih ada pengucilan identitas terhadap orang yang berbeda ras, orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku. Itu sampai sekarang masih ada. Pengennya Indonesia itu jadi satu identitas yang sama. Ya, identitasnya sama ya Indonesia, tapi yo mosok Indonesia harus Jawa semua, Indonesia harus Islam semua. Itu yang saya nggak suka. Nggak bisa memaksakan seperti itu, nggak bisa. Indonesia itu identitas utamanya bukan kesamaan, tapi keberagaman, gitu. Nah, masyarakat adat itu ya yang menjadi susah di Indonesia untuk mereka diakui adalah karena mereka itu sangat beragam. Indonesia, masyarakat adat di Indonesia kita itu sangat beragam. Adat istiadatnya itu sangat beragam. Dayak itu nggak hanya satu. Dayak misalnya itu ada 4 suku besar. 4 atau berapa, 4 atau 7, banyak sekali saya pernah baca. Ada banyak sekali. Nanti yang suku besar itu kemudian ada suku-suku kecil gitu. Ada banyak sekali dan setiap itu punya identitas masing-masing. Nah, keberadaan Indonesia menginginkan bahwa adat itu harus disamakan. Seolah-olah adat itu sesuatu yang di luar identitas modernitas gitu. Sebenarnya kan enggak. Sebenarnya identitas utamanya adalah perbedaan, bukan harus disamakan. Nah, pekerjaan rumah pemerintah sekarang adalah bagaimana mereka menciptakan satu peraturan yang lebih inklusif, yang bisa mewadahi masyarakat adat yang berlainan. Masalah bahasa saja. Orang Jawa mungkin bahasanya sama, ngokonya mungkin sama. Anda ngoko, saya ngoko misalnya, saya bilang ngokonya Ngapak dengan ngokonya orang Kudus atau orang Solo, mereka masih paham.
bahasa ngokonya ya. Nanti bahasa kromonya ada beberapa perbedaan. Kalau saya dengar itu ada beberapa perbedaan. Tapi ngokonya pasti ada sama. Anda lihat orang Surabaya bahasa ngoko ke sini mungkin Anda masih paham ngokonya sama. Tapi beberapa suku itu memang benar-benar memiliki satu bahasa atau penuturan bahasa yang berbeda. Ya, di Papua saja itu ada ratusan bahasa. Untuk beberapa suku itu ada beberapa penutur-penutur bahasa yang saling berbeda. Dan mereka ya penuturnya itu semakin ke sini semakin jarang. Ya. Kompas kemarin beberapa hari yang lalu ya sempat membuat cover HL ya, highlight di korannya itu ini apa keberadaan bahasa kita, terutama bahasa-bahasa lokal yang semakin jarang ya, semakin jarang digunakan, penuturnya semakin sedikit. Di Papua itu beberapa bahasa telah punah. Karena apa? Nggak ada penuturnya. Nggak ada penuturnya, nggak ada yang bicara dengan bahasa itu. Jadi penuturnya nggak ada. Bahkan beberapa penuturnya pun cuma satu. Kalau penuturnya cuma satu kan berarti kan nggak bisa komunikasi. Misalnya saya Pak, saya di sini saya ngomong dengan bahasa Inggris ya. Kemudian nggak ada yang bisa berkomunikasi dengan saya dengan bahasa Inggris. Dia bisa dikatakan bahasa Inggris di sini udah punah. Gitu. Sama juga dengan di beberapa daerah lain. Penutur-penutur bahasa itu sudah hampir nggak ada. Kita pengennya bahasanya satu, bahasa Indonesia. Tapi kita melupakan bahasa-bahasa yang seperti itu, bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa daerah. Ya. Apakah penting sih Pak? Oh bahasa sepenting kan wongnya mudeng toh, ngomong aku ngomong apa wong mudeng toh. Ya benar. Salah satu tujuan bahasa itu adalah biar bagaimana sebagai media komunikasi, biar lawan bicara kita itu paham. Tapi sebenarnya secara filosofis tidak hanya itu. Bahasa itu lebih tidak hanya mewakili tentang cara berkomunikasi, tapi juga di situ juga menyimpan berbagai macam menyimpan kekayaan kebudayaan. Gini aja lah, orang Jawa bilang jatuh itu banyak banget mesti. Ya, jatuhin ke depan itu jenenge jelongkop, terus neng buri jenenge apa gitu, terus jatuhnya ke samping, mesti beda-beda. Ada penyebutan untuk jatuh saja udah banyak. Yang paling banyak Sunda. Sunda banyak. Sunda karena bahasanya lebih tua dari Jawa. Sunda itu sudah banyak lagi dari Jawa. Menyimpan kekayaan kebudayaan itu baru dalam kosakata jatuh. Di Inggris misalnya kita banyak menggunakan bahasa Inggris. Jatuh ya hanya falling in love, jatuh cinta. Tapi di sini jatuh cinta bukan maksudnya tubuh kita jatuh, enggak. Ya. Kiasannya sangat banyak. Kekayaan-kekayaan itu yang jarang orang lupakan. Nah, itu juga termasuk juga dalam hal kebudayaan. Ya. Misalnya tentang kebudayaan agraris. Kita kan dikenal sebagai kebudayaan agraris ya. Nah, karena kebudayaan kita agraris, kita itu punya banyak kosakata untuk menyebut kata nasi, untuk menyebut beras. Atau olahan-olahan dari padi itu banyak. Nek pari ini durung durung jadi beras kan jenenge gabah yang masih ada isinya itu loh. Ya, terus udah jadi putih namanya beras, dimasak jadinya nasi. Nah, airnya terlalu banyak jadinya bubur. Dan nasi udah jadi dimasukin ke dalam daun pisang namanya lontong. Terus nanti kalau udah kering digoreng jadinya intip. Terus jadi banyak lagi. Kita punya banyak kosakata tentang nasi. Tentang olahan-olahan padi itu sangat banyak. Kenapa? Karena kita itu masyarakat agraris. Sama juga dengan masyarakat dari suku Eskimo. Di mana? Di dekat kutub utara sana, mereka tuh punya banyak kosakata untuk menyebut salju. Misalnya salju yang dhuwure globuk iki jenenge opo. Terus salju sing yang dhuwure pakaian namanya apa. Itu beda-beda lagi. Kenapa? Karena mereka itu sangat dekat dengan kebudayaan padi. Mereka sangat dekat dengan kebudayaan yang sangat dini. Begitupun juga dengan kita. Ya kan? Ya nek apa nasi siji jenenge upo ya beda-beda kan? Karena kita sangat dekat, setiap hari kita ketemu itu. Setiap hari kita ketemu nasi dan kita punya penyebutan yang banyak. Nah, sekarang kita mau diidentikan dengan satu kesamaan gitu. Ya nek anu kan jenenge nasi ya. Nek Inggris kan cuma rice saja kan. Tapi nggak ada olah-olahannya, nggak ada karena mereka bukan masyarakat agraris. Beda dengan kita. Nah, ketika bahasa kita sudah kehilangan kekhasan bahasa dan kekayaan bahasa itu, secara tidak langsung kita kehilangan kebudayaan kita.
Dan itu pelan-pelan itu mulai kita mulai pelan-pelan itu kita tercerabut dari kebudayaan kita. Ya kan? Kita sudah tidak lagi mencintai sawah. Ya enggak? Kita sudah tidak lagi mencintai pekerjaan-pekerjaan profesi-profesi seperti petani. Kita tidak begitu menghargai mereka. Dengan membeli harga hasil mereka yang sangat murah, diatur oleh tengkulak, kita bebaskan saja. Dan kita misalnya membebaskan misalnya beras bisa masuk secara impor, dan kita rela mengganti sawah atau lahan produktif kita dengan lahan-lahan perumahan daripada membuat plan bahwa mungkin akan terjadi kelangkaan pangan. Kita tidak pernah berpikir seperti itu karena kita pelan-pelan berpikir bahwa kebudayaan agraris sudah bukan identitas kita. Itu dimulai dari bahasa. Bahasa kita sudah nggak kenal seperti itu lagi. Mungkin ini efeknya nggak sebentar ya. Mungkin akan lama, 10, 20, 30 tahun lagi kita mungkin sudah jarang ya. Cara menanam padi ada yang tahu di sini. Dari proses awal pembibitan sampai panen, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, nggak tahu kan? Cuma nikmati hasilnya aja kan? Nah kita itu ini kenapa kemudian menjadi problem ya karena salah satunya ada di problem kebudayaan ini kita sangat nggak bisa. Jangankan bahasa daerah ya. Saya kemarin ramai di Twitter ada anak-anak yang bahasa Indonesia pun nggak bisa. Bisanya bahasa Inggris. Karena sekolah mereka bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Mau nggak mau mereka dari kecil sudah terbiasa bahasa Inggris. Orang tua mereka pun bisa bahasa Inggris. Di seharian bilangnya bahasa Inggris. Ketika mereka suruh bahasa Indonesia nggak bisa. Anaknya Deddy Corbuzier itu susah loh bahasa Indonesia. Si Aska itu loh. Susah bahasa Indonesia. Nanti biasanya bahasa Inggris. Cepat terbiasa bahasa Inggris. Kemudian ketika harus menerjemahkan kebudayaan kita yang sangat kaya, dia hanya menerjemahkan dalam satu kata. Beras sih, misalnya untuk beras saja. Dia hanya menerjemahkan sebagai rice. Kita beda-beda berasnya di koyo kose. Ono beras abang, ono beras putih. Engko durung olahan-olahan liyane ono sego goreng, ono intim, lontong, ono kupat, banyak lagi. Dan dia hanya menerjemahkan secara rice. Berarti kan kita kehilangan kekayaan budaya kita yang sangat banyak. Ya nggak? Nah itu problemnya adalah di sini, ya. Karena negara kita terlalu menggunakan cara pandang kebudayaan yang sempit untuk melihat kebudayaan yang luas. Jadi kelihatannya cuma parsial-parsial saja. Ya, jadi masalahnya adalah masyarakat adat itu susah diakui karena dia harus menyesuaikan. Padahal mereka kan bukan sesuatu yang harus menyesuaikan. Mereka kan sesuatu yang harusnya kita lestarikan. Bukan sesuatu yang harus menyesuaikan. Kowe nek dianggap masyarakat adat ya usah kudu ini. Nah, itu yang menjadi salah satu problem ya. Itu problem pertama. Problem kedua adalah tentang pembangunan yang merugikan masyarakat hukum adat baik dari sisi kultural maupun material. Nah, pembangunan ini juga cukup menjadi hal yang penting ya, terutama dari konsep pembangunan itu sendiri. Kita kan kadang sering dengar ya ada politikus mengatakan, wah kita akan melanjutkan pembangunan Bapak ini ya. Ke depan kita akan bangun ini. Konsep pembangunan ini sebenarnya bukan itu, bukan bangunan gedung, bukan. Konsep developmentalisme itu sebenarnya lahir dari negara-negara kaya, ya, untuk kemudian mereka menginginkan negara-negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga itu biasanya negaranya kaya secara sumber daya alam, tapi miskin secara industri. Mereka memaksa negara-negara yang baru merdeka ini, negara baru merdeka ini untuk bangun pabrik, ya. Terus kemudian sumber daya alamnya dikeruk, ya. Dengan buat pabrik nanti kamu bisa punya pekerjaan, ya. Kalau kamu punya pekerjaan nanti setiap bulan saya kasih duit, ya. Saya kasih tenaga kerja, kamu saya kasih sekolah, ya. Saya kasih ilmu, ya. Kamu mendirikan pabrik, gitu ya. Tapi sumber daya alam kamu ambil, sumber daya alamnya saya ambil, atau kamu manfaatkan tapi untuk kepentingan industri. Developmentalisme seperti itu. Ya. Jadi biar caranya dibangun ke pabrik atau dibangun ke industri yang menyerap tenaga banyak orang. Jadi ini masih nyambung. Kenapa kemudian orang itu jarang berwirausaha? Karena dari kecil sudah ditakdirkan cita-citanya bukan begitu.
Ya. Negara kita lebih banyak membuka peluang agar orang itu bekerja, nanti setiap bulan dapat penghasilan, ya. Setelah dapat penghasilan, kamu nanti bisa nyicil ini, nyicil itu, gitu kan. Cara pandang yang ditanamkan memang seperti developmentalisme memang seperti itu. Ya. Ya. Nah, ini juga merugikan masyarakat adat. Di mana dalam hal ini masyarakat adat itu yang sudah kita katakan tadi, mereka punya kaitan erat dengan lingkungan hidup. Nah, suatu hari tanah mereka diambil. Tanah mereka diambil untuk kepentingan developmentalisme. Baik untuk industri maupun untuk sumber daya alam mereka diambil. Ya. Untuk industri misalnya seperti ini. Saya mau bangun pabrik, tapi pilihannya hanya ada di 2 tempat. Tempat pertama, itu upah minimalnya itu 2 juta. Tempat kedua, upah minimalnya 1.500.000. Kira-kira saya milih yang mana? Yang upah minimalnya 2 juta apa 1.500.000? Nah, saya pengusaha. 1.500.000. Apa, Pak? 1.500.000, Pak. Kenapa? Kenapa saya milih yang murah? Karena dari biaya hidup yang murah itu akan menekan dari biaya produksi, Pak, dan memperbesar keuntungan. Nah, pinter banget. Akan memperbesar keuntungan. Dan dengan memperbesar keuntungan, ya, keuntungan dari pengusaha itu akan lebih banyak. Ya. Ini juga ya yang menyebabkan untuk masyarakat adat mereka itu kalah. Mereka tidak punya kesempatan untuk itu. Karena mereka diambil, sumber daya alam mereka diambil untuk kepentingan industri. Nah, cara pandang korporasi tadi yang seperti dikatakan kawan Anda tadi adalah lebih mementingkan modal berkembang. Lebih mementingkan modal berkembang, dengan modal berkembang, modalnya tambah banyak, duitnya tambah banyak. Gitu. Bodoh amat, lingkungan hidupnya rusak atau enggak, gitu kan. Yang penting gua untung. Nah, ini kemudian ya menyebabkan masyarakat adat tidak mendapatkan keadilan atas hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Jadi konsep developmentalisme seperti itu. Nah, sumber daya alam berapa itu ada di masyarakat hukum adat. Misalnya kita lihat di Freeport, salah satu konflik di Freeport itu adalah dengan masyarakat hukum adat, yaitu suku Amungme. Suku Amungme sebelumnya ya, melihat Bukit Grasberg itu adalah sebuah hal yang suci. Minggu kemarin saya ikut seminar tentang catatan epigraf ya. Jadi orang-orang di masa lalu itu sangat memurnikan gunung, sangat mensucikan gunung. Bagi mereka gunung itu adalah tempat persemayaman para dewa. Bagi masyarakat adat, suatu tempat adalah suci, maka pantang bagi kita untuk merusaknya. Pantang bagi kita untuk masuk, apalagi merusak gitu. Nah, ini beda dengan di Freeport, di mana di Grasberg itu adalah satu gunung yang sangat gede. Kemudian dikeruk di dalamnya, emasnya diambil, sekarang jadi jurang yang sangat dalam. Anda bisa lihat. Itu adalah suku miliknya suku Amungme dulu. Tapi diambil gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang ketiga ini ya, masyarakat adat itu kalah secara politik, secara ekonomi, ya, dan secara kebudayaan. Ya. Secara politis mereka tidak punya perwakilan di parlemen, atau minimal di parlemen tidak ada yang berbicara secara tegas, ya, atau platform partainya atau platform politiknya adalah membela kepentingan masyarakat hukum adat. Jarang ada yang bisa seperti itu. Kebanyakan ya hanya program-programnya hampir sama aja lah. Saya mau kamu apa? Saya mau membuat masyarakat sejahtera. Saya mau membuat masyarakat itu bisa mendapatkan pekerjaan. Saya mau membuat masyarakat itu lebih bahagia dan seterusnya. Nah, tapi caranya bagaimana kan biasanya nggak tahu ya. Tapi jarang yang kemudian platformnya adalah saya mau memperjuangkan masyarakat hukum adat. Ini jarang-jarang dikatakan program-program seperti ini jarang gitu ya. Nah, mereka yang pertama itu secara politis mereka tidak punya perwakilan, dan yang kedua adalah mereka juga secara keekonomi dan kebudayaan juga lemah. Mereka tidak punya modal yang banyak untuk kemudian mengagregasi suara ya, atau membuat orang itu tertarik. Secara kebudayaan juga sama gitu ya. Hampir tidak ada kebudayaan yang bisa ditawarkan secara massal kepada banyak orang. Secara politis sebenarnya dulu pernah ada namanya Partai Dayak. Itu berlaga di pemilu 1950 sampai 55. Namanya bukan Partai Dayak tapi Partai Daya. Namanya Daya aja gitu.
Nah, tapi mereka terdiri dari beberapa suku Dayak, ada konfederasi-konfederasi suku Dayak yang mereka bergabung dan kemudian membentuk partai Dayak. Salah satunya adalah memperjuangkan hak untuk masyarakat hukum adat, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat Dayak. Tapi memang suara memang tidak banyak ya, karena mungkin kurang dekat dengan pemilih-pemilih dari suku lain. Nah, tapi eksperimen-eksperimen tentang politik masyarakat hukum adat itu malah justru terjadi di Amerika Latin, Amerika Selatan itu loh. Amerika Selatan itu ya memang secara apa ya, secara geografis mungkin hampir sama dengan Indonesia ya. Secara antropologi hampir sama dengan Indonesia ya. Terdiri dari banyak suku ya kan, mungkin secara geografis saja berbeda karena mereka satu pulau yang gede ya, satu benua. Indonesia kepulauan. Nah, ini terjadi di Pegunungan Andes di negara Bolivia, ya, di mana masyarakat adat mereka tuh bergabung, mereka menjadi satu partai, dan bisa mengusungkan calon presiden. Kalau Anda tahu bahwa di Amerika Selatan itu kebanyakan komposisi masyarakatnya adalah masyarakat mestizo dan masyarakat lokal. Jadi mestizo ini campuran antara masyarakat lokal dengan masyarakat kulit putih, ya. Kayak main-main Brazil itu kan ada lihat kan, ada yang putih kayak siapa, ada yang kayak kakak, terus dan terusnya ada yang apa hitam biasa, ada yang hitam banget gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah masyarakat-masyarakat yang campuran. Kosmopolitanisme terdiri dari sejak dulu kala. Atau lihat Anda Bolivia kan masyarakatnya dengan kita kan hampir sama ya, pendek, gempal, gitu kan, terus face-nya juga nggak beda dengan orang kulit putih. Itu kan masyarakatnya campuran. Ya, ada mestizo, ada negro juga, karena dulu budak-budak Afrika dibuang ke sana. Yang menjadi pimpinan untuk di Bolivia dan beberapa negara Amerika Latin banyak adalah orang-orang kulit putih atau orang-orang yang istilahnya itu bukan asli masyarakat sana. Nah, Bolivia kemudian waktu itu mengagregasi kekuatan atau mengumpulkan beberapa kekuatan untuk masyarakat adat. Jadi Bolivia itu kan terletak di Pegunungan Andes ya, di dataran tinggi, gitu kan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah juga, dan ibu kotanya La Paz itu di atas ketinggian 3.000 meter. Jadi kalau main bola di sana gampang kehabisan oksigen ya. Sekelas Messi aja nggak bisa ngapa-ngapain di Bolivia karena harus dibantu oksigen karena di atas ketinggian 3.000 itu sangat dingin sekali ya. Mereka berhasil menyodorkan satu nama dan menang, yaitu Evo Morales. Evo Morales menjadi presiden Bolivia dan berhasil memimpin negara. Dan dia adalah orang pertama dari suku asli Bolivia yang menjadi presiden. Ini salah satu politik yang berhasil, tapi nggak tahu eksperimen di Indonesia bisa berhasil atau tidak. Belum pernah ada eksperimen seperti itu. Ya partai Dayak, tapi nggak tahu ya apakah masih bisa atau. Kemudian masyarakat adat dianggap terbelakang sehingga mengalami kerugian secara material, ya, perlu pendekatan yang material, dan juga anggapan bahwa masyarakat adat terbelakang itu sebenarnya adalah pengaruh dari cara pandang kolonial. Nah, cara pandang kolonial ini perlu kita tahu ya bahwa mereka itu orang kulit putih ya, dulu mereka melakukan kolonialisme atau penjajahan ke seluruh dunia, dan itu pada dasarnya didasarkan bahwa teori keunggulan ras, ya, bahwa orang ras kulit putih itu pasti lebih unggul dari kulit yang lain. Itu dari dulu, bahkan beberapa sampai sekarang masih ada, politik-politik rasisme masih ada. Mereka menganggap saya kulitnya putih, saya rambutnya pirang, mata saya biru gitu, saya pasti lebih unggul dari suku-suku yang lain. Saya lebih unggul dari kesukuan ras-ras yang lain di seluruh dunia. Nah, dengan cara pandang seperti ini, mereka bahkan ya tidak menganggap misalnya orang-orang negro itu sebagai manusia. Misalnya di Inggris itu ada museum slavery ya, museum perbudakan, itu ada kebun binatang manusia. Ya. Yang siapa? Orang-orang negro itu jadikan kebun binatang, masukkan. Jadi mereka disamakan dengan binatang. Kenapa mereka disamakan dengan binatang? Karena ya, yang manusia itu hanya saya. Nah, hal ini yang kemudian dibawa ke seluruh dunia waktu itu ya, karena mereka baru ketemu dunia luar. Ya, orang Eropa sama, baru ketemu dunia luar. Wah, kok ono wong ora katokan, kok ono wong ora nggo klambi, kok nganggo
apa nganggo tongkat ngono kuwi, wah ini suku pedalaman ini pasti berbahaya. Ayo kita bantai ya, seperti itu cara pandangnya masih seperti itu. Kita kan selalu lihat ya di film-film, misalnya kalau orang-orang pedalaman itu kan selalu diidentikan sebagai orang jahat. Sedangkan orang kulit putih, ya Eropa pasti bawa ke hutan bawa pistol. Ya kan? Bawa pistol dan selalu menganggap sesuatu di luar manusia itu berbahaya. Lihat tuh nih film-film. Film-film model-model adventures ya. Misalnya ke hutan atau ke apa. Kalau ada ular, ular pasti makan orang. Terus makan banyak orang gitu kan. Kan kalau kita lihat faktanya kan enggak. Ular sekali makan ya wis ora mangan meneh. Anaconda itu lho wagu, mosok wis mangan wong meneh. Ular nek bar mangan ya meneng wis. Enggak mungkin cari makan lagi. Itu kan salah ya, hal yang salah. Piranha juga sama, di film-film itu kan juga sama. Nah, cara pandang kita kan terpengaruh cara pandang orang-orang barat yang melihat dunia luar itu sebagai ancaman. Kita kan enggak. Kita kan lihat dunia luar ya. Dunia di luar kita kan ya ora ancaman-ancaman banget. Untuk wong Dayak ya biasa wae, untuk orang Papua ya biasa wae, untuk orang pedalaman ya biasa wae. Karena kita nggak menganggap mereka sebagai ancaman. Dan kita nggak rasis terhadap mereka. Kita nggak punya budaya rasis. Indonesia nggak punya budaya rasis merendahkan orang lain karena perbedaan ras, nggak punya budaya seperti itu. Kalau orang Barat punya, ya orang Barat punya, underestimate terhadap mereka punya. Kamu coba main di Eropa, di tekoah di Asia ya wes, nggak bakal dianggap kecuali kamu pinter banget. Kayak Habibie mungkin baru di orang diagung-agungkan kayak Habibie. Tapi kalau kamu bukan kayak Habibie, ya mikirnya ya biasa wae ya wes, kayak ngomong-ngomong ya loh. Nah itu. Ini cara pandang kolonial yang mungkin hari ini masih ada. Mereka selalu ingin diutamakan. Misalnya di film-film Hollywood, di beberapa di beberapa segmen-segmen film Hollywood sangat mengunderestimate kebudayaan orang lain. Misalnya Anda pernah lihat film 47 Ronin? 47 Ronin itu loh. Ronin itu kan samurai yang tak bertuan. Para samurai ini memberontak terhadap Honda, shogun, seorang shogunan. Dan itu cerita nyata. Orang samurai-samurai ini melawan para shogun dan mereka kalah, tapi mereka dikenang sebagai samurai yang benar-benar idealis, ya, tidak mau tunduk pada shogun. Jalur ceritanya bagus, cuman yang mengganggu bagi saya kenapa harus ada Keanu Reeves, kenapa harus ada orang bule yang ikut terlibat dalam film itu? Apakah tanpa adanya Keanu Reeves, film masih berjalan dengan baik? Seharusnya bisa. Kenapa harus ada orang bule yang ikut terlibat dalam hal itu? Nah, Anda lihat deh di film-film Hollywood. Lakon-lakonnya itu kebanyakan orang putih. Ada orang negro jadi lakon. Atau orang Asia jadi lakon, nggak pernah. Sisanya jadi orang jahat. Kalau mau lihat orang bule jadi jahat, ya lihat film apa? Lihat film India. Lihat filmnya Amir Khan. Dia berusaha mengcounter narasi-narasi bahwa orang kulit putih selalu baik. Amir Khan enggak. Amir Khan melihat sebaliknya, orang kulit bule itu jahat. Itu kira-kira gitu ya. Malah cerita film kok rampung-rampung Mas. Sampai besok siang. Tapi perlu kita pahami memang cara pandangnya seperti itu. Dan itu juga mempengaruhi mereka terhadap lingkungan. Cara pandang mereka terhadap lingkungan itu, mereka melihat bahwa lingkungan itu tidak lebih dari sebuah benda. Kita kan enggak. Ada sesuatu yang lebih dari benda terhadap satu lingkungan. Masa ya air zam-zam mau kamu samakan dengan air biasa kan enggak kan? Kualitasnya kan beda. Kalau mereka kan enggak, air ya air. Enggak ada kebutuhan apapun. Enggak ada makna apapun yang tersirat di situ. Nah, model-model cara pandang kolonial itu yang kemudian berpengaruh terhadap model developmentalisme dan kepentingan-kepentingan korporasi menyebabkan adanya konflik dengan masyarakat hukum adat. Ini potret suku Dani di Papua, ya. Suku Dani salah satu suku terbesar di Papua. Ini saya warnai, ambil dari Google. Ada 279 konflik agraria. Ini data tahun 2020. Ada 2,1 juta lahan konflik karena perebutan lahan dengan orang-orang suku orang-orang masyarakat hukum adat. Ada 211 penganiayaan, ada 258 kriminalisasi, 87 intimidasi, 24 orang tertembak dan 14 orang tewas. Anda bisa bayangkan, Anda bayar pajak setiap tahun, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, dan beberapa pajak-pajak yang lain yang masuk dalam kantong negara, untuk kemudian negara dianggarkan untuk memberi peluru, dan pelurunya adalah untuk menembak saudara Anda sendiri. Bisa Anda bayangkan, ya, di satu negara yang sangat menjunjung hak asasi manusia,
tapi mengorganisir orang-orang untuk bayar pajak dan pajaknya untuk menembak orang. Ini adalah sesuatu hal yang sangat ironis ya di negara kita. Tapi itu ada, dan bahkan sampai sekarang konflik-konflik perebutan tanah antara korporasi, negara dengan masyarakat hukum adat itu masih ada. Sehingga perlu satu pengaturan yang lebih komplit. Ya, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Halo, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Belum ke kajian normatif. Oke, ya lanjutkan dulu ya. Oke, masyarakat adat untuk saat ini secara normatif diatur di masyarakat Undang-Undang PPLH ya, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di sini disebutkan bahwa kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu. Karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Ini bisa kita bahas misalnya secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu. Ini menjadi problem juga ya untuk mendefinisikan satu masyarakat hukum adat, karena ada masyarakat hukum adat yang tidak bermukim di wilayah geografis tertentu. Anak suku dalam di Jambi itu mereka hidup nomaden, ya. Mereka hidup berpindah dengan model pertanian ladang berpindah. Ya. Jadi misalnya bulan ini di kawasan hutan ini, bulan berikutnya di kawasan hutan mana, dan terus mereka berpindah-pindah terus ya. Sampai ya setahun itu bisa pindah berapa kali gitu ya, tergantung kebutuhan mereka gitu. Nah, ini menjadi problem juga ya, karena mendefinisikan sesuatu yang plural dengan cara pandang yang sedikit, seperti yang saya katakan tadi ya. Kita punya kekayaan bahasa yang banyak, tapi didefinisikan dengan sesuatu hal yang sangat sedikit. Itu kan tidak menjelaskan sesuatu apapun, gitu. Termasuk juga dalam pembahasan ini. Ya. Dan adanya ikatan pada asal leluhur, oke, ini bisa oke. Dan adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Nah, ini juga penting. Penggambaran undang-undang ini bahwa masyarakat adalah masyarakat yang punya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, karena ini adalah tentang pelindungan lingkungan hidup. Maka di sini disebutkan bahwa masyarakat adat itu adalah sesuatu entitas masyarakat yang memiliki hubungan kuat dengan lingkungan hidup. Bagaimana masyarakat Papua itu sangat menghormati hutan adat yang isinya adalah sagu. Kenapa dihormati? Karena sagu makanan hidup mereka. Makanan mereka sehari-hari adalah sagu. Kalau sagunya dirusak atau kita memasuki saja sudah hal yang terlarang, apalagi merusak. Ya mereka nggak bisa makan. Ya kan? Ini ada hubungan yang kuat dan ada sistem nilai yang menentukan peranata dan seterusnya. Ya. Dalam Undang-Undang PPLA, ya Undang-Undang Perlindungan Hidup, pada dasarnya itu terbatas pada kewenangan pemerintah untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saya tinggal bentar ya, ada soal
Baik, kita lanjutkan kembali tadi ke perlindungan masyarakat hukum adat ya, bahwa untuk sekarang terbatas pada kewenangan dalam pengakuan ya, hanya rekognisinya saja ya. Untuk perlindungan dan seterusnya tidak ada. Nah, harapan itu ya sekarang ini di Undang-Undang UPA ya ada juga tentang hak ulayat dibahas juga di sini. Cuman masih saja ada syaratnya bahwa ada syaratnya adalah untuk masyarakat adat itu sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Harus demikian dan saya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Nah, ini yang hanya pada rekognisi saja. Nah, sebenarnya ada yang menarik dari putusan MK nomor 35 ya tahun 2012 pengujian Undang-Undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Di situ sempat disebutkan pengujian pasal yang menarik adalah pengujian pasal 1 angka 6 ya di Undang-Undang Kehutanan ya. Pasal tersebut menyatakan bahwa hutan adat itu hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Nah, mereka mengargumentasikan bahwa hutan adat itu kenapa harus hutan negara? Di sini kan disebutkan hutan negara adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Jadi hutan milik masyarakat adat kok kenapa jadi hutan negara? Argumentasinya kira-kira seperti itu. Kok kami yang lebih dulu dari Indonesia, ya, kami yang lebih lama mengelola hutan ini, kok tiba-tiba ya hutan ini tiba-tiba diklaim gitu, milik mereka gitu. Ini kan menjadi hal yang istilahnya kurang sopan ya kan. Saya dan kamu itu duluan mana gitu. Kan duluan saya, kok kamu tiba-tiba datang klaim ini tanah kamu. Ya kayak gini lah istilahnya Anda punya rumah ya, Anda pelihara, Anda rawat selama 10 tahun atau berapalah dalam waktu yang lama, tiba-tiba ada tetangga datang, Pak, ini rumah saya, boleh saya ambil nggak gitu? Kalau nggak ambil, saya tembak nih, saya punya tentara. Gitu. Kira-kira kan itu hal yang benar nggak? Kan bukan hal yang benar juga kan? Maka dari itu dilakukanlah judicial review. Dalam hal ini mengabulkan permohonan dari pemohon ya bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Jadi hutan itu bukan menjadi miliknya negara, tapi menjadi wilayahnya dari masyarakat hukum adat, gitu kan. Bukan wilayahnya negara. Tapi ya ini beberapa yang lain juga dibatalkan ya. Pada intinya di situ aja. Tapi untuk pengakuan sebagai masyarakat hukum adat itu juga bukan hal yang mudah. Nah, ini ya, pengakuan masyarakat adat pada dasarnya adalah negara itu mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisional. Tapi ada syaratnya. Yang pertama sepanjang masih hidup, yang kedua adalah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian tentu saja diatur dalam undang-undang. Sekarang saya mau nanya ke teman-teman ya, menurut teman-teman yang dimaksud dengan sesuai dengan sesuai perkembangan masyarakat itu apa? Halo, menurut teman-teman apa? Yang dimaksud dengan sesuai perkembangan masyarakat itu apa dalam undang-undang dasar ini? Ada yang bisa jawab nggak? Ya maksudnya dengan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tahu ya. Ya, ini pada dasarnya jadi catatan kita ya untuk masyarakat pengakuan masyarakat hukum adat.
sesuai dengan perkembangan masyarakat itu ditakutkan kayak tadi, ya. Ditakutkan ada cara pandang non antropologis yang melihat bahwa masyarakat hukum adat itu bukanlah sesuatu hal yang harus dipertahankan, bukan sesuatu yang urgent untuk dilindungi. Nah, ini yang menjadi hal yang kurang apa ya, kurang bagus, khususnya nanti kita bahas tentang perlindungan lingkungannya ya. Kalau kemudian didasarkan ya pada perkembangan masyarakat, tapi perkembangan masyarakatnya tidak menghendaki masyarakat hukum adat, itu kan sesuatu yang sia-sia. Masa karena masyarakat menghendaki kemudian dihilangkan, kan nggak bisa gitu juga kan? Ya, padahal itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa diresolusikan. Oke, untuk baru-baru ini memang ada masyarakat rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang mencakup 3 hal, yaitu pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan. Ya, masyarakat hukum adat akan diatur melalui 3 hal ini ya. Jadi akan lebih ada kepastian hukumnya. Sampai sekarang kan belum ada kepastian hukum. Tapi untuk perda-perda tentang masyarakat adat ada ya tentang pengakuan hak wilayah dan seterusnya memang sudah ada. Cuman secara global memang belum ada ya. Maka dari itu diperlukan namanya rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Ini mencakup 3 hal, ada pengakuan, ada perlindungan, dan ada pemberdayaan. Nah, ini syaratnya cukup banyak untuk pengakuan masyarakat hukum adat ya. Yang pertama tentu saja berhubungan dengan eksistensi, bahwa syarat pengakuan masyarakat hukum adat itu adalah masih tumbuh dan berkembang dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi syarat pertama yang mutlak ya. Ini kalau eksistensinya itu nggak ada, buat apa dia adakan gitu kan? Berarti kan yang harus ada adalah dia harus berkembang ya. Kemudian memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam satu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan atau teritorial, ini bisa. Ya. Dan kemudian mendiami satu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun. Ya, tadi saya katakan ada beberapa problem karena ada beberapa masyarakat hukum adat yang memiliki tradisi hidup berpindah atau nomaden ya. Ada dengan model-model ada berpindah. Nah, selain ada di suku anak 12 di Jambi ya, suku anak dalam di Jambi juga terjadi di beberapa suku di Papua ya. Saya punya seorang kawan yang pernah meneliti di sana. Dia melihat bahwa di Papua ada satu suku yang ketika salah satu anggotanya itu meninggal ya, maka mereka berpindah tempat gitu. Seterusnya ya, ketika ada yang meninggal berpindah tempat, karena mereka tidak mau kembali ke tempat yang sama di mana tempat itu adalah refleksi dari kesedihan. Jadi mereka akan terus berpindah dan berpindah terus. Nah, kemudian selain mendiami satu wilayah adat dengan batas tertentu, ini jadi satu problem juga ya. Ada mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini memiliki peranata atau perangkat hukum yang ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat adat ya. Ini jadi problem juga ya, karena nggak semua masyarakat hukum adat itu punya peranata dan perangkat hukum ya. Ya mungkin hanya kepala suku saja ya, tetapi apakah itu jadikan pedoman ya juga nggak tahu juga. Apalagi pendekatan kita adalah pendekatan secara letterlek ya, melihat bahwa hukum itu adalah sesuatu yang tertulis. Ini agak susah karena tidak banyak ya masyarakat hukum adat yang memiliki tradisi hukum tertulis. Ya, sangat jarang ya. Yang cukup bagus itu ada di Bengkulu ya, Rejang, suku Rejang itu ada, mereka punya kitab ya, kitab itu ada kitab hukumnya yang berisi tindak pidana dan delik dan aturan-aturan main dalam hidup. Syarat pembuatan rumah di sana juga ada, gitu. Saya pernah dapat aksesnya. Tetapi untuk masyarakat adat yang lain kan jarang juga yang karena yang namanya kebiasaan itu kan hidup dalam kehidupan sehari-hari, ada dalam kehidupan sehari-hari, tumbuh bersama kebiasaan, tidak sesuatu yang bersifat tertulis. Makanya bisa jadi kalau kemudian peranata atau perangkat hukum yang dimaksud adalah peranata sebagai pedoman yang tertulis, maka ini akan susah untuk
sebagai sebuah pengakuan. Kemudian mempunyai kelembagaan adat yang diakui dan berfungsi. Nah, nanti di rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, pemenangakuannya itu ada dalam bentuk dibentuk gubernur atau dibentuk oleh gubernur atau bupati, yaitu membentuk panitia ad hoc. Panitia ad hoc ini terdiri dari pemerintah daerah, terdiri dari kepala desa, lurah atau lurah setempat, ya. Meskipun nanti sebenarnya lurahnya juga beda-beda ya. Ada dari masyarakat adat dan juga ada dari akademisi. Nah, apa tugas panitia ad hoc ini yang telah dibentuk oleh gubernur atau bupati? Tugas mereka adalah yang pertama melakukan identifikasi, kemudian melakukan verifikasi, melakukan validasi, dan melakukan penetapan bahwa satu masyarakat hukum adat itu diakui sebagai masyarakat hukum adat. Selama ini belum ada pedoman yang resmi tentang bagaimana pengakuan masyarakat hukum adat. Yang ada cuma ini aja tadi. Nah, sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan diatur dalam undang-undang. Jadi dasar hukumnya sangat kurang ya, hanya putusan Mahkamah Konstitusi saja. Dan itu hanya jadi pertimbangan-pertimbangan dalam konsideran ya, Jadi beberapa perda-perda itu memang memberikan beberapa perda memberikan peluang mengutip tidak punya dasar hukum untuk membuat ini ya. Jadi mereka menafsirkan sendiri gitu langsung. Karena undang-undangnya belum ada untuk pengakuan masyarakat hukum adat. Tidak ada secara detail. Jadi agak susah. Nah, cuman secara perlindungan sangat lengkap menurut saya daripada perlindungan saat ini. Ya. Setelah diakui mereka baru bisa dilakukan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, perlindungannya ada 8 hal ya. Anda bisa baca, dimulai dari perlindungan terhadap wilayah adat ya, secara teritorial, perlindungan sebagai subjek hukum, pengembalian wilayah adat untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya, pemberian kompensasi atas hilangnya masyarakat adat untuk mengelola wilayah adat ya dari sisi pemerintah dan seterusnya, ada pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal, ada peningkatan taraf kehidupan masyarakat adat, pelestarian kearifan lokal, dan terakhir adalah pelestarian harta kekayaan dan atau benda adat. Ini beberapa perlindungannya sangat, saya pikir cukup progresif, meskipun nanti pengakuannya juga cukup susah. Nah, selain pengakuan dan perlindungan juga ada pemberdayaan. Ya. Pemberdayaan nanti akan mencakup peningkatan kualitas SDM, nggak tahu nanti caranya gimana. Ada pelestarian budaya tradisional, ada fasilitasi akses untuk kepentingan masyarakat adat, ada usaha produktif dan kerjasama dan kemitraan, gitu kan. Ini jadi hal yang perlu dipahami ya untuk pemberdayaannya. Jadi selain diakui, dilindungi juga diberdayakan. Tetapi syarat untuk diakuinya tadi bisa kita lihat cukup susah ya dan nggak gampang lah istilahnya. Tapi setelah mereka bisa diakui, secara normatif mereka dapat perlindungan. Mereka juga dapat pemberdayaan dan seterusnya. Dan ada deliknya. Ya. Deliknya adalah setiap orang yang menghalang-halangi masyarakat adat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi ada deliknya yang menghalang-halangi masyarakat adat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat. Jadi masyarakat adat nanti diberikan kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya mereka. Cuman nggak tahu nanti kalau undang-undangnya sudah sah, tanahnya masih ada atau belum gitu. Nggak tahu ya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau denda paling banyak 5 miliar. Pembahasan RUU-nya sendiri masih mandek ya, belum di tahap paripurna, baru di tahap 1 ya, atau di pansus. Perjalanannya 2009-2014 tidak selesai dibahas, kemudian 2018 masuk rapat balik, 2019 masih dalam bahasan, 2020 masuk prolegnas, dan 2020 masuk usulan komisi dari fraksi Nasdem, ya.
dan 2020 masih harmonisasi. Terakhir saya cek masih dalam tahap pembahasan pertama ya, kan ada pembahasan tingkat pertama dan tahap paripurna. Tahap paripurna, tahap pertama kayaknya sih masih di pansus ya, belum semua anggota DPR menyetujui, gitu kan. Belum sampai ke tahap itu. Nah ini terakhir sebelum ini ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Oke, ya kalau nggak ada kita ke etika lingkungan, ini slide terakhir ya. Jadi intinya sebenarnya masalah inti materinya ada di sini, ada di etika lingkungan masyarakat hukum adat. Kenapa penting? Karena kita harus melihat dari perspektif masyarakat adat mereka terhadap lingkungan sendiri. Jadi harus kita pahami bahwa mereka punya dunia mereka sendiri. Mereka punya cara berpikir tentang lingkungan mereka sendiri. Ini ada 4 hal yang bisa kita bahas, tapi nggak saya bahas semua, saya bahas secara global saja. Ada religius magis, ada atau dunia kosmologis, ada biosentris, ekosentris, ada komunal, ada harmoni. Nah, cara orang masyarakat hukum adat memandang lingkungan hidup mereka adalah mereka memandang tidak seperti orang barat. Mereka memandang itu lingkungan itu bagian dari hidup mereka. Tidak seperti tradisi empirik di barat yang memandang bahwa sesuatu di luar diri manusia adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sesuatu di luar diri manusia adalah bukan manusia. Ya, masuk hewan, mereka tidak pantas diperlakukan seperti manusia. Karena yang pantas diperlakukan sebagai manusia adalah manusia, ya. Mereka tidak pantas dihormati, dan pada intinya karena lahir dari tradisi empiris bahwa alam semesta ini atau sumber daya alam, lingkungan itu harus mengabdi kepada manusia. Atau hal ini adalah antroposentris. Semuanya ditundukkan atas kepentingan manusia. Nah, masyarakat adat hukum adat berbeda. Mereka tidak melihat ya, bahwa alam semesta atau sumber daya alam itu sesuatu yang terpisah, bukan sesuatu yang berjarak dari manusia. Tapi itu adalah bagian dari kita. Itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat hukum adat sendiri. Anda bisa lihat di syairnya masyarakat Kendeng itu loh, ketika di ribut dengan pabrik semen, ya kan? Mereka kan bilang ya, ibu bumi disakiti, ya, ibu bumi dilarani gitu. Mereka melihat bahwa bumi itu bukan sesuatu yang mati atau sesuatu yang harus dimanfaatkan untuk dikembalikan kepada kita. Enggak. Ibu bumi itu menandakan bahwa ibu alam itu adalah subjek yang tersendiri, bukan sesuatu yang terpisah. Kalau kita lihat ya, dulu kalau di desa-desa itu sering ada syair-syair ya, bahwa ibu itu, bumi itu perempuan, makanya namanya tokoh mitos dalam masyarakat Jawa itu Dewi Sri, perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu lambang kesuburan. Ya, karena tanah subur kita kan bisa makan dan seterusnya, kehidupan sehari-hari kita terjamin. Ya. Namanya Dewi Sri, ibu kesuburan. Di laut ya, Dewi kita perempuan, Nyi Roro Kidul ya. Pantai Utara Dewi Lanjar. Tradisinya adalah tradisi feminis sebenarnya di Jawa ya. Tradisi sangat menghormati perempuan. Nah, dunia kosmologis masyarakat hukum adat selain berpikir bahwa itu perempuan, alam itu adalah sebuah subjek yang hidup, ya. Itu juga melihat bahwa ya, alam itu sesuatu yang harus dilindungi, dan apabila kita melakukan sesuatu terhadap alam, kita merusak, itu pasti akan kembali lagi ke kita. Pasti akan kembali, dampaknya adalah ke kita. Makanya mereka sangat protektif terhadap alam gitu ya. Orang Papua sendiri ya, misalnya melihat ladang tebu mereka itu sebagai mama. Ladang sagu mereka itu sebagai mama. Karena ini ibu kita gitu. Nah, itu ada filosofinya. Kenapa mereka menganggap tanah adat itu sebagai mama atau ibu? Ya alasannya gampang. Saya lahir dari tanah dan saya akan kembali ke tanah gitu. Saya lahir dari rahim ibu gitu, dan saya akan kembali ke ibu kembali gitu. Saya keluar dari ibu, saya akan kembali ke ibu, dan ibu saya adalah tanah gitu.
Makanya mereka sangat marah ketika tanah adat mereka dirampas, ketika tanah adat mereka dirusak. Karena mereka menyakiti hati ibu mereka, seorang yang sangat dekat dengan kehidupan kita, adalah seorang ibu ya. Ketika ibu disakiti mereka marah. Mereka lihat cara pandangnya sangat berbeda sekali. Orang barat melihat alam itu sebagai sebuah hal yang harus dimanfaatkan, orang adat enggak, melihat itu sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan dimanfaatkan, tapi dengan cara yang seksama, tidak dengan cara yang brutal. Nah ini yang kenapa kemudian saya dulu dengan Pak Almarhum Pak Subarkah, salah satunya diskusi masalah ini adalah agar kita punya cara pandang yang kaya, agar kita punya perspektif yang banyak, bahwa asas perlindungan itu juga harus melihat kearifan lokal. Makanya namanya Indigenous University ya, UMK. Gitu. Melihat cara-cara lokal dalam memandang sesuatu. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Cukup? Cukup dari teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Oke, sekarang saya absen ya. Sultan Amar. Sultan Amar. Oke, nggak ada. Pak. Yo. Muhammad Bagus Kurniawan. Nggak ada. Rastra. Rastra Dimas. Rastra nggak ada. Cindy Ayu. Hadir, Pak. Kisna ini. Kisna ini. Oke, nggak ada. Ahmad Misfalah. Ahmad Misfalah. Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Miswalah hadir. Ahmad Nur Kodri. Hadir, Pak. Ahmad Mario. Ahmad Mario. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ervina. Hadir, Pak. Novatira. Hadir. Novatira hadir. Danang. Hadir, Pak. Danang hadir. Muhammad Adi. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Hadir.